Halo, kali ini kita akan membahas mengenai pembatasan asupan cairan. Pada umumnya, manusia harus mengkonsumsi cairan sebanyak 2 liter per hari, atau setara dengan 8 gelas per harinya. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk pasien hemodialisa. Hal ini dikarenakan dengan keadaan laju filtrasi glomerulus ginjal yang rendah menyebabkan cairan yang dikeluarkan sedikit, sehingga air yang tidak dapat dikeluarkan akan menumpuk di dalam tubuh. Untuk pasien hemodialisa, cairan yang diperlukan selama 24 jam dapat dihitung dengan jumlah urin yang keluar selama 24 jam ditambah dengan IWL sebanyak 500 ml. IWL merupakan jumlah cairan yang keluar tanpa disadari dan sulit dihitung seperti jumlah keringat dan uap hawa nafas. Jika jumlah urin yang keluar selama 24 jam sebanyak 500 ml, berapa banyak cairan yang harus dikonsumsi? Mari kita hitung, 500 ml urin yang keluar ditambah dengan 500 ml IWL sama dengan 1000 ml. Jadi, cairan yang harus dikonsumsi selama 24 jam sebanyak 1000 ml. Apa sih tujuan pembatasan cairan? Tujuan dari pembatasan cairan itu yang pertama, untuk meminimalisir pemburukan fungsi ginjal, yang kedua, untuk mengurangi keluhan yang diakibatkan oleh penumpukan zat beracun di dalam tubuh, seperti keluhan gatal-gatal, mual, dan muntah. Yang ketiga, metabolisme dapat membaik dan optimal. Yang keempat, cairan elektrolit dapat seimbang. Apa yang terjadi jika pasien hemodialisa tidak membatasi cairan? Dampak jika tidak membatasi cairan akan mengakibatkan kelebihan cairan, di mana kelebihan cairan ini akan menimbulkan kelelahan dan pusing, asites atau penumpukan cairan di dalam rongga perut, edema ekstremitas atas atau penumpukan cairan di kaki dan tangan, atau salah satunya kongestif jantung atau gagal jantung, dan yang paling parah yaitu kematian. Melihat dampak buruk kelebihan cairan pada pasien hemodialisa, lalu bagaimana cara mengontrolnya? Ada 5 cara untuk mengontrol cairan pada pasien hemodialisa. Cara yang pertama yaitu menghisap irisan jeruk lemon atau memakan permen karet rendah gula. Hal ini untuk merangsang produksi saliva karena pada pasien hemodialisa umumnya terjadi serotonia atau mulut kering akibat obat antihipertensi, peningkatan urea, dan pembatasan cairan. Cara yang kedua yaitu mengulum es batu. Es batu dibuat dengan takaran 30 ml dan dikulum selama 10-15 menit. Cairan yang dibuat es batu dapat diambil dari jumlah dosis cairan harian yang ditetapkan. Es batu ini akan membuat dinding dalam mulut lembab setelah es batunya mencair, sehingga mulut pasien tidak kering yang dapat memicu munculnya rasa haus. Cara yang ketiga yaitu berkumur. Pasien dapat berkumur menggunakan air matang sebanyak 25 ml. Berkumur seperti biasa selama 30 detik, lalu air bekas berkumur dibuang. Yang keempat, saat ingin minum, bagi jumlah cairan rata dalam sehari. Kebutuhan cairan pasien selama 24 jam dibagi menjadi 5 waktu. Misalnya, kebutuhan pasien selama 24 jam itu 1000 ml. 1000 ml dibagi menjadi 5 waktu, jadi satu kali minum dapat menghabiskan 200 ml air. Selanjutnya, cara yang kelima, makanan yang dimakan sebaiknya tidak ditambahkan garam lagi, dan konsumsi garam per hari tidak lebih dari 2000 mg per hari.